Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Staf pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat kesadaran korban. Ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Keempat, pastikan korban di tempat yang aman. Kelima, hubungi layanan ambulan dan pihak polisi. Kami mohon kepada masyarakat untuk menyimpan nomor layanan emergensi. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya, yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan... Selamat pagi teman Pro 2, senang banget pagi hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di Obrolan Sepada ya. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan aku bakal ngobrol sama dua orang narasumber pagi hari ini. Tapi aku mau tanya dulu nih, siapa yang pas buka lemari sering bilang gak punya baju padahal sebenarnya isinya penuh, atau malah ada baju yang baru dipakai sekali habis itu nganggur bertahun-tahun. Nah, tanpa kita sadar teman Pro 2, kebiasaan beli baju karena lagi tren atau sekedar FOMO itu ternyata punya dampak yang lumayan besar buat lingkungan. Setiap tahunnya limbah pakaian terus bertambah, padahal banyak baju yang sebenarnya masih layak dipakai, masih bisa diperbaiki, bahkan diubah menjadi barang baru yang punya nilai. Makanya pagi ini kita bakal ngobrol soal gimana caranya baju lama gak cuma berakhir di tempat sampah, tapi justru bisa punya cerita baru, bahkan jadi berkah untuk orang lain ataupun lingkungan. Sudah hadir di studio ada Umbara dan juga Dwi Payani dari Paguyuban Green Youth Bali. Selamat pagi Kak Umbara dan Kak Dwi Pa. Selamat pagi Kak. Apa kabar hari ini? Astagfirullah baik. Ya, oke. Kalau kita ngomongin soal masalah limbah ya, kalau kalian boleh cerita nih sebenarnya seberapa serius sih masalah limbah pakaian yang lagi kita hadapin sekarang? Limbah pakaian, wow, luar biasa ya, limbah yang mungkin banyak orang tidak menganggap ini hal hal penting ya, tapi padahal limbah dari tekstil ini merupakan limbah yang sangat susah terurai, Kak. Jadinya limbah ini harus benar-benar kita bisa mengelolanya. Emang separah itu ya? Ya, kalau kita melihat dari mungkin kebanyakan orang sih menganggapnya limbah pakaian ini sih gak akan mempengaruhi lingkungan, tetapi kalau kita benar-benar mengkajinya bahwa limbah dari pakaian ini susahnya terurai itu susah banget kalau misalkan kita hanya membuang begitu saja tanpa mengolahnya. Oke.
Betul banget Kak. Terus di sini juga sudah ada, di dunia sendiri sudah ada bertonton limbah tekstil yang dihasilkan. Kemudian seperti kata Kak Umbara tadi, limbah tekstil ini yang berbahan sintetis atau polyester Kak ya, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai Kak. Jadi ini sangat berbahaya untuk lingkungan kita. Berarti memang masalahnya ternyata lebih dekat ya dari yang kita bayangkan. Kadang kita ngerasa cuma satu baju aja padahal ya. Kalau dikumpulin dari jutaan orang dampaknya juga besar. Nah, kalau ngomongin anak muda, menurut Kak Umbara dan juga Kak Dwipa, kebiasaan apa sih yang tanpa sadar itu bikin limbah pakaian semakin banyak? Kebiasaan mengikuti tren, apalagi di TikTok sering banget berseliweran. Hari ini outfitnya begini, besok outfitnya begini, saya nggak punya outfit, saya beli lagi deh, biar bisa ngikutin tren. FOMO-FOMOan, biar bisa ngikutin gaya, biar bagus juga kelihatan di Instagram. Dari hal itulah sebenarnya limbah itu mulai ada, limbah pakaian. Apakah harus setiap hari kita baju baru? Itu rasanya tidak, menurut Umbara. Kalau menurut Dwipa? Ya, betul banget sama kayak yang disampaikan Kak Umbara tadi Kak. Tren fashion ini marak di remaja saat ini, terutama Gen Z Kak ya. Gonta-ganti pakaian, terus buka lemari nggak ada baju, maksudnya mikirnya nggak ada baju padahal bajunya setumpuk gitu. Jadi kayak beli barang yang tren dipakai terus nggak dipakai lagi atau dibuang mungkin ujung-ujungnya. Oke, tapi banyak orang yang mikir nih, kalau baju bekas ya udah selesai ceritanya karena udah bekas gitu kan. Padahal sebenarnya bisa diapain aja sih supaya punya kehidupan kedua? Oke, biar punya kehidupan kedua nih bajunya. Jadi gimanain sih? Kalau menurut Umbara, yang pertama mungkin kalau misalkan baju itu kita pilah-pilah dulu, kalau mungkin masih layak dipakai mungkin bisa didonasikan Kak. Jadinya memiliki nilai yang masih berguna untuk saudara kita yang membutuhkan. Yang kedua mungkin bisa kita jual kembali lewat thrifting, karena sekarang tuh banyak banget yang orang-orang itu buka usaha thrifting Kak. Kita mungkin bisa menjual kembali produk ataupun pakaian kita yang masih layak pakai kepada orang-orang yang mungkin mau membeli produk kita, baju-baju kita yang masih bagus nih Kak. Oke. Kalau dari Dwipa? Sejalan dengan itu juga, selain itu juga kita bisa memakai pakaian kita, recycling, upcycling pakaian kita. Mungkin misalkan contoh dari jeans kita, jeans bekas nih bisa diubah kembali menjadi pouch atau tote bag dan segala macam yang bisa menghasilkan nilai guna lagi. Ternyata memang satu baju itu punya banyak kemungkinan ya, nggak betul. mesti langsung dibuang teman Pro 2. Kalau di Green Youth Bali sendiri selama ini udah ngelakuin apa aja sih untuk ngajak masyarakat lebih peduli sama limbah pakaian? Oke, mungkin kami di Green Youth ya, karena kami juga beauty pageant nih Kak, sering banget kita mengcompare pakaian ya Dwipa. Mungkin tadi Dwipa bilang jeans, dari celana mungkin kita bisa jadikan sebuah motif, mungkin di kainnya kita potong, mungkin kita tempelkan di di tote bag, ataupun kita rubah yang namanya pakaian kaos pria oblong itu kita jadikan tote bag, jadinya ada nilai guna, nggak hanya jadi pakaian bekas yang nggak terpakai, tetapi juga memiliki nilai guna Kak. Dan tentunya kami juga sering sekali mensosialisasikannya kepada lingkungan-lingkungan terdekat kami Kak. Oke. Mungkin tambahan, mungkin kalau kami lagi ada show atau fashion show, mungkin kami juga pernah melakukan ya Dwipa, menggunakan pakaian bekas yang kami kombinasikan, mungkin jaket kami taruh di pinggang, jadinya kelihatan passionnya Kakak. Oke. Kalau misalnya ada teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, lagi nonton di live YouTube RRI Singaraja Official nih, pengen mulai dari rumah, langkah yang paling gampang apa yang bisa dilakukan? Oke, langkah yang pertama teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama itu jangan menganggap bahwa kita itu tidak punya pakaian. Betul, itu yang pertama banget. Karena kalau kita sudah menganggap, aduh aku nggak punya pakaian, jadinya kan ingin beli aja. Tapi kalau kita udah merasa, aduh aku udah punya pakaian ini, cukuplah untuk misalkan untuk kita jalan-jalan sama teman, kita punya pakaian ini, cukup lah. Kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, rasanya tidak akan cepat untuk membeli baju sehingga menimbulkan limbah dari tekstil itu. Yang kedua mungkin kalau udah kita merasa, jadinya kita akan memilah mana yang mungkin masih layak pakai, dan mungkin yang kurang layak pakai mungkin kita akan olah kembali. Mungkin untuk yang kurang layak pakai kita menjadikan produk-produk yang bisa dimanfaatkan nilai gunanya kembali Kakak. Ada yang mau ditambahkan?
Ya, jangan lupa juga merawat pakaian sendiri, Kak. Jadi pakaian yang sudah kita punya itu dirawat agar umurnya lebih bertahan lama. Kemudian ingat kalau misalkan the most sustainable clothes is the one is in your closet. Jadi pakaian kita yang paling berkepanjangan itu adalah pakaian yang kita punya di lemari kita sendiri. Wow, ternyata baju yang kita anggap udah nggak berguna itu teman Pro 2 justru masih punya nilai kalau kita mau sedikit lebih kreatif dan juga peduli. Tapi habis ini kita bakal ngobrol lebih jauh lagi ya, gimana caranya tetap tampil kece tanpa harus terus-terusan belanja. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan Sepada hari ini. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Staf Pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat kesadaran korban. Ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Keempat, pastikan korban di tempat yang aman. Kelima, hubungi layanan ambulan dan pihak polisi. Kami mohon kepada masyarakat untuk menyimpan nomor layanan emergensi. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat. Dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik. Sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik, dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. 1 kecurangan pandang, 1 detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat.
Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat! Pada hari ini masih bareng aku Ita Saputri, ada Kak Umbara, ada Kak Dwipa juga dari Paguyuban Green Youth Bali. Ya, kita masih ngobrol soal baju lama cerita baru mengubah limbah pakaian jadi berkah ya. Dan kalau tadi kita sudah banyak bahas soal masalah limbah pakaian, sekarang kita cari tahu dulu deh untuk solusi yang bisa langsung kita lakukan. Nah, Kak Umbara dan juga Kak Dwipa, sekarang itu kan lagi rame banget thrifting ya. Menurut kalian thrifting itu memang solusi untuk lingkungan kah atau malah itu kadang-kadang cuman ikutan tren aja? Oke, thrifting itu solusi atau bukan? Oke, tapi sebelum itu Kak, Umbara mau informasikan nih kepada seluruh warga, khususnya Kabupaten Buleleng, untuk jadwal pembuangan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang sudah dimulai dari 10 April 2026 dan untuk tanggal ganjil yaitu untuk pengambilan sampah organik dan tanggal genap untuk pengambilan sampah non-organik dan juga residu. Dan untuk waktu pembuangannya, kalau di pagi hari itu dari jam 5 sampai jam 6-7 pagi dan untuk sore hari dari jam 5 sore sampai dengan jam 8 sore. Itu sih informasi dari Umbara terkait dengan pembuangan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Oke, kembali di pertanyaan awal, thrifting itu solusi atau bukan? Oke, kalau menurut Umbara sebenarnya thrifting itu salah satu solusi tapi bukan 100% solusi gitu, salah satunya aja. Karena kenapa Umbara bilang ini solusi? Karena thrifting itu kan menjual baju bekas kepada orang lain yang membutuhkan. Jadinya kalau misalkan thrifting ini ada, jadinya orang-orang yang memiliki baju tetapi masih layak pakai bisa berguna, bisa mengembalikan nilai ekonominya. Mungkin tidak 100%, mungkin 25% dari harga itu bisa kembali. Dengan thrifting ini, di samping mendapatkan nilai ekonomi juga bagus dinilai dari lingkungan karena bisa mengurangi limbah. Kenapa mengurangi limbah? Karena terjual kembali. Seperti itu. Ya, betul banget. Asalkan masyarakat sadar ya, ketika melakukan thrifting, masyarakat sadar akan menghindari budaya fast fashion. Jadi kalau sudah thrifting jangan ikut tren lagi, jangan ikut tren fast fashion lagi. Jadi beli secukupnya aja. Oke, tapi masih banyak loh orang-orang yang ngerasa gengsi pakai baju bekas, apalagi kalau beli di thrifting kayak gitu kan. Menurut kalian gimana cara mengubah pola pikir seperti itu? Oke, mungkin kebanyakan anak muda kali ya Kak ya. Aduh gengsi nih, kan baju bekas, ngapain gue beli? Mendingan beli baju baru. Nah sebenarnya konsep itu kembali lagi ke keinginan kita. Kalau kita memiliki rasa seperti itu sih wajar-wajar aja kalau misalkan kita ekonominya tercukupan. Tapi gak semua orang sih seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu di zaman sekarang. Tapi itu hal lumrah banget karena gengsi itu kadang ada, tetapi nggak semua orang. Kalau menurut Umbara wajar-wajar saja memiliki gengsi, tetapi kembali lagi ke diri kita. Kalau misalkan kita membutuhkan, tetapi di samping itu kita juga ada kalau menurut Umbara nih Kak ya, kalau misalkan Umbara ini membutuhkan misalkan pakaian A nih, membutuhkan pakaian A, tetapi Umbara gengsian nih, aduh nggak mau nih beli baju bekas, tetapi kalau dicari-cari di toko nggak ada, ternyata di thrifting ada, ya terpaksa jadinya thrifting. Ya,
Kami juga tidak bisa memaksa, maksudnya tidak bisa minta semuanya untuk thrifting, tidak. Tapi kami hanya menawarkan salah satu solusi untuk mengurangi limbah tekstil adalah dengan thrifting. Oke. Kalau misalnya semua anak muda nih ya mulai lebih bijak lagi untuk membeli pakaian, menurut kalian perubahan apa yang paling mungkin kita rasakan beberapa tahun ke depan? Oke, mungkin kalau anak muda mulai bijak membeli pakaian, yang pertama kali akan rasakan adalah kurangnya limbah dari tekstil. Mungkin limbah-limbah ini mungkin bisa dicegah ataupun dikurangi karena masyarakat bisa mengurangi pembelian pakaian. Begitu sih menurut Umbara, Kak. Oke. Kalau dari Dwi Pak? Ya, jadi ya yang jelas limbah tekstil akan berkurang, kemudian lingkungan akan asri kembali jika seluruh masyarakat sadar akan pengaruh bahayanya dari limbah tekstil tersebut, Kak. Oke, mungkin juga efeknya bukan cuma untuk lingkungan ya, tapi juga bisa ke budaya konsumsi kita juga bisa ikut berubah. Oke, kita ke pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah masuk di 0811399154. Selamat pagi Kak Umbara dan juga Kak Dwipa. Kalau beli baju baru tiap bulan karena tuntutan kerja atau konten, apakah itu masih bisa dibilang peduli lingkungan? Oke, kalau beli baju untuk tuntutan konten atau pekerjaan, itu sebenarnya hal lumrah saja. Tetapi sekarang bagaimana kalian itu mengelolanya? Misalkan setiap minggu deh, Umbara bilang setiap minggu menggunakan baju A, baju B, baju C, dan di bulan kemudian menggunakan baju D dan seterusnya. Nah, pesan dari Umbara adalah gimana mengelola baju sebelum-sebelumnya biar itu memiliki nilai pakai lagi, bermanfaat lagi. Itu sih pesannya, Kak. Jadinya wajar kita membuat konten dengan baju-baju yang berbeda, tetapi bagaimana nanti si konten kreator ini bisa mengelola baju itu. Jadinya nggak tertumpuk percuma aja dan menjadi limbah. Seperti itu. Oke. Terus ada yang bertanya, selamat pagi kakak, thrifting sering dibilang ramah lingkungan, tapi kalau belinya juga berlebihan, bedanya sama fast fashion apa dong? Nah itu kami tegaskan kalau ketika kita melakukan thrifting kita harus sadar terkait itu. Jadi ketika kita thrifting beli secukupnya aja, biar tidak menjadi fast fashion juga. Oke. Selanjutnya, selamat pagi Kak Dwipa dan Kak Umbara. Kalau donasi baju terus ternyata malah numpuk di tempat penampungan, itu sebenarnya membantu atau nambah masalah? Di tempat penampungan itu sebenarnya menurut Umbara pribadi itu sebenarnya masalah. Apapun yang tertampung tetapi tidak memberikan manfaat, itu menurut Umbara menjadi masalah. Nah, solusi dari Umbara untuk tempat penampungan baju mungkin di daerah mana itu, kalau misalkan ada kalian menemukan tempat penampungan baju yang tidak memiliki daya jual, tidak memiliki daya guna, mungkin bisa disarankan untuk bisa di recycle ataupun dikelola kembali menjadi produk yang bisa memiliki nilai jual ataupun nilai pakai seperti itu. Oke. Selanjutnya ada yang mau bertanya, Kak, kalau menurut kakak siapa yang paling bertanggung jawab soal limbah pakaian? Konsumen, brand, atau pemerintah? Semuanya, jawabannya adalah semuanya. Baik itu konsumen, pemerintah, atau brand. Kita harus sama-sama menjaga lingkungan ini karena kita yang memiliki. Ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin benar kata Dwipa, semua elemen itu berpengaruh, tetapi kembali lagi mungkin yang paling berpengaruh adalah konsumen, si pembeli. Kalau tidak ada pembeli, rasanya tidak akan sebanyak begitu perusahaan itu memproduksi pakaian. Oke, satu pertanyaan terakhir yang masuk pagi hari ini, Kak Dwipa dan Kak Umbara. Kalau harus memilih, lebih baik stop beli baju baru selama setahun atau tetap beli tapi benar-benar seperlunya? Kalau Umbara, seperlunya aja. Membeli tetapi seperlunya, tidak berlebihan. Kalau dari... Iya, sama. Karena pakaian itu kebutuhan, jadi dalam setahun mungkin bisa saja membeli, tapi seperlunya saja dan dirawat sebaik-baiknya agar bertahan lama. Oke, yang terakhir mungkin closing statement dari Umbara dan juga Dwipa. Oke, jadi menurut kami perubahan yang besar itu tidak muncul dari tindakan yang besar, tapi dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten yang dilakukan setiap harinya.
Oke, mungkin dari Umbara closing statement karena ini tentang limbah pakaian. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin, stop ikut-ikutan FOMO di sosial media dan ikuti kebutuhan kalian, gunain apa yang perlu dan secukupnya saja, tidak usah berlebihan. Oke, teman Pro 2, dari obrolan hari ini kita jadi belajar kalau ternyata menjaga lingkungan itu nggak harus dimulai dari aksi yang besar ya. Kadang cukup dari hal sederhana seperti lebih bijak untuk beli baju, nggak gampang ikut-ikutan tren, terus juga memperbaiki pakaian yang bisa dipakai atau mungkin bahkan menyumbangkannya ke orang yang membutuhkan. Karena pada akhirnya setiap baju itu punya cerita, tinggal kita yang menentukan ceritanya berhenti di tempat sampah atau berlanjut jadi berkah untuk lingkungan dan orang lain. Terima kasih banyak buat Kak Umbara, Kak Dwi Pa Sama-sama, ya. Kakak. Sudah juga, Kak Ita. berbagi cerita pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2 yang sudah mendengarkan, yang sudah nonton di live YouTube RRI Singaraja Official. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Air yang banyak. Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Staf pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat kesadaran korban. Ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Keempat, pastikan korban di tempat yang aman. Kelima, hubungi layanan ambulan dan pihak polisi. Kami mohon kepada masyarakat untuk menyimpan nomor layanan emergensi. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming.